Hello, good morning, John level, especially John 1, John 2, and John 3. How are you today? I hope you always fine. Okay, now we want to study our science. So before we start our lesson, we pray together. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, God, for your blessing in the beautiful morning. So we can learn about our subject today. Now we want to study. Please bless and guide us so we can understand about this lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak teacher semuanya, hari ini kita belajar sains lanjutan daripada common habitat. Kalau kemarin sebelumnya teacher menjelaskan tentang Caesar habitat, ada garden habitat, ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkannya lagi about the desert habitat. A desert is defined as a place that receives an extremely low amount of rainfall with its sandy soil and extreme temperature variation. Not many organisms can survive in this habitat. Ya, jadi perlu digarisbawahi ya, tidak begitu banyak organisme yang dapat bertahan hidup pada habitat desert. Kenapa? Ya, karena memang suhunya itu terlalu panas di situ ya, Nak ya. Jadi hanya organisme tertentu saja yang mungkin bisa hidup di habitat itu, ya. Bisa kamu lihat yang ada di buku kamu, itu ada contohnya itu seperti cactus ataupun scorpion, camel, rattlesnake, horned lizard, dan beetle. Oke, ya. Jadi bagaimana mereka dapat bertahan hidup? Ya, mereka perlu mengadaptasikan diri mereka terhadap suhu yang sangat panas. Ya, contohnya seperti si camel. Camel dapat bertahan hidup di habitat itu dengan camel itu mempunyai yang namanya punuk, ya, dapat menyimpan jumlah air yang begitu banyak, ya Nak. Oke, now Arctic habitat. The Arctic is not a type of habitat that can be found all over the world, unlike the garden or Caesar habitat. It is a specific habitat that can be found in a certain region of the earth. Ya, jadi kalau habitat Arktik ini tidak bisa ditemukan di dunia manapun kecuali ya bagian tertentu daripada bumi ini, ya. Udah tahu ya, berarti bagian kutub. Ya, karena Arktik ini memiliki yang namanya tadi dibilang apa? Extreme cold temperature. Jadi dia suhunya itu sangat dingin, ya. It is mostly made up of water and floating ice. The soil there is frozen. There is continuous sunlight for weeks in the summer, and there is no sunlight for weeks in the winter. These harsh conditions limit the organism that can survive there. Ya, jadi organisme yang ada di sini juga organisme yang tertentu, ya. Jadi kenapa tertentu? Ya, berarti organisme yang hidup di situ adalah organisme yang tahan terhadap udara dingin, ya. Lalu bagaimana mereka dapat beradaptasikan dirinya terhadap habitat tersebut? Ya, mereka mempunyai yang namanya bulu yang sangat tebal atau rambut-rambut yang sangat tebal di lapisan tubuhnya itu, ya, yang melindungi tubuhnya. Kamu bisa lihat seperti si polar bear, walrus, lichen, Arctic fox, salmon, snowy owl. The organism that can live in Arctic habitat. Leaf litter habitat. A microhabitat is a small scale environment within a large habitat.
The leaf litter habitat is a microhabitat. Fungi is one of the organisms that can be found in the leaf litter habitat. A leaf litter habitat can be found within a garden or habitat because they have enough trees to give the plant materials for formation of at leaf litter habitat. The dead plant materials are food for many organisms such as millipede, earthworm, and woodhouse. The decomposed plant remains can fertilize the soil for growth of new plants. Ya, jadi leaf litter habitat ini bisa kita sebut dengan habitat yang dia cakupan areanya itu sangat kecil ya, atau bisa disebut dengan mikrohabitat ya. Jadi di sini itu dibangun oleh tumbuhan yang mati ya. Dari mana kita tahu tumbuhan itu mati? Kita bisa menemukan tumpukan daripada dedaunan misalnya, atau cabang-cabang yang kecil yang jatuh ke tanah ya, sehingga dari sini akan dapat menimbulkan yang namanya fungi, tahu fungi ya, jamur ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang sudah layu atau tumbuhan-tumbuhan yang mati jatuh ke atas tanah itu akan dekomposerkan atau akan diuraikan oleh hewan-hewan yang kecil yang terdapat di dalamnya, sehingga tanah yang terdapat di habitat ini memiliki kesuburan yang baik karena adanya dekomposer itu atau pengurai itu ya nak ya. Jadi the organism can live at the leaf litter habitat are centipede, fungi, millipede, earthworm, woodlouse, scorpion. Okay, I think enough to explain about this habitat. So your project, you can found a habitat around of you ya. Jadi kamu bisa menemukan habitat apa yang ada di sekitar kamu. Lalu kamu menuliskan organisme yang kamu temukan di habitat itu ya. Misal kamu pergi ke ada taman dekat perumahan kamu, dekat rumah kamu. Nah, ada organisme apa ya yang bisa di situ? Oke, boleh kamu videoin atau fotoin, kasih ke teacher Marta. Oke, itu tugasnya ya. Nah, bagi anak-anak teacher yang belum mengumpulkan tugas tanggal 15 kemarin, segera kirim tugas kamu ya nak. Kenapa? Supaya jangan bertumpuk tugas-tugas kamu. Oke, see you.